Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Anissa Ramawati, Muhammad Ridwansah, Fikri Romdon. Di sini saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul penerapan artificial intelligence pada aplikasi Gojek. Jadi aplikasi Gojek itu sendiri berdiri pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, kemudian menyebar di 50 kota di Indonesia dan menyebar luas lagi di berbagai negara Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Aplikasi Gojek adalah aplikasi transportasi yang berbasis online atau berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri atau penilaian terhadap aplikasi Gojek itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi. Dan kini Gojek juga menggunakan artificial intelligence sebagai pengembangan aplikasi tersebut. Nah, sistem Gojek ini sendiri yaitu berisi seluruh identitas pengendara, baik driver maupun customernya, di mana sebagai identitas pengendara itu dia akan melakukan proses verifikasi sebelum bekerja sama dengan aplikasi Gojek yang digunakan sebagai data untuk perusahaan sebagai pengembangan pada aplikasi untuk kedepannya. Kemudian beberapa hal yang perlu diketahui oleh pelanggan saat memesan ojek, yaitu pertama, identitas pelanggan, kemudian yang kedua, mudah menemukan tukang ojek atau driver, ketiga, tidak perlu tawar-menawar, yang keempat, bisa menemukan pengendara yang tahu lokasi tujuan, yang kelima, mengetahui secara harga pasti setiap berangkat, yang keenam adalah foto pengendara. Manfaat dari transportasi online atau Gojek itu sendiri adalah dengan adanya Gojek, kini para customer atau calon penumpang tidak perlu lagi mencari atau menghampiri pangkalan ojek untuk mendapatkan taksi atau untuk mencapai ke suatu tujuan yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah penumpang tidak perlu harus terlibat dalam proses tawar-menawar, karena di aplikasi Gojek itu sendiri sudah, ketika kita memesannya, sudah otomatis menjatuhkan harga sekian untuk setiap jarak per kilometernya. Yang ketiga, ketika terjadi kemacetan di jalan, penumpang tidak perlu risau atau khawatir mengenai tambahan tarif yang dikenakan, karena aplikasi Gojek ini tuh sebelum kita memesannya sudah ada harga yang pasti ketika dalam proses pemesanan tersebut. Nah, aplikasi Gojek ini juga mempermudah pengguna untuk membeli makanan atau kebutuhan pokok rumahan tanpa perlu keluar rumah, atau bisa memesan secara online. Kelebihan dan kekurangan Gojek. Adapun kelebihan dari Gojek yaitu seperti pelayanan yang profesional, yang kedua layanan pesan antar, yang ketiga mempunyai standar tarif, yang keempat adalah diskon dan harga promosi. Jadi itu setiap harinya pasti Gojek akan memberikan diskon dan berbagai macam tawaran atau promosi yang akan membuat para penggunanya itu tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang kelima, tidak perlu berjauh-jauhan untuk mendatangi pangkalan ojek. Yang keenam, potensi kerja paruh waktu. Kemudian kekurangan dari Gojek, tentu pastinya akan menambah kemacetan. Yang kedua, konflik dengan ojek konvensional.
Yang ketiga, jaringan sering bermasalah, karena aplikasi Gojek ini kan pasti berhubungan dengan internet ya. Yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi Gojek. Yang kelima, tersebarnya data pribadi. Yang keenam, banyak driver yang tidak berhati-hati dalam perjalanan. Yang ketujuh, kemungkinan tidak saling mengenal dengan driver. Tujuan dan manfaatnya. Manfaat dari aplikasi Gojek itu sendiri pasti bersifat praktis dan mudah digunakan. Yang kedua, harganya lebih murah dan ekonomis dibandingkan dengan kita memesan secara langsung di pangkalan ojek. Yang ketiga, fasilitas membeli makanan secara online. Kemudian pesan antar barang lebih mudah, pelayanannya lebih profesional lagi. Kemudian aplikasi Gojek ini mengembangkan fiturnya dari waktu ke waktu. Yang awalnya berdiri hanya memiliki beberapa fitur transportasi berbasis daring, kini Gojek menambahkan beberapa fitur lainnya, yaitu berupa seperti Gotik. Gotik itu adalah fitur di mana kita bisa melakukan pembelian tiket, baik tiket pesawat, kereta api, bahkan tiket bioskop, bisa dilakukan di aplikasi Gojek. Kemudian Final Teknologi mengatur keuangan kita, kemudian mengembangkan fitur yang telah ada kayak location, mengganti waktu walaupun pemesanan sudah diterima. Kemudian penerapan artificial pada aplikasi Gojek ini. Yang pertama, fitur lapor order fiktif, di mana fitur ini dibuat karena banyak kejadian atau banyak kasus yang diterima dari perusahaan Gojek itu sendiri. Banyak driver yang mengeluhkan bahwa dia terkena penipuan atau bisa disebut prank dari para customernya, di mana biasanya ini di mana para calon customernya ini menggunakan fake GPS atau mode apps. Nah, fitur lapor order fiktif ini memanfaatkan mesin learning dan kecerdasan buatan, di mana memudahkan driver untuk dapat melaporkan order fiktif langsung dari aplikasi drivernya tanpa harus menelpon call center terlebih dahulu. Nah, kurang dari 2 menit setelah laporan itu dibuat, sistem akan secara otomatis membatalkan order yang teridentifikasi fiktif tersebut. Nah, ketika orderan itu ternyata teridentifikasi fiktif, sistem akan melakukan penanganan seperti akun pengguna perangkat ilegal akan mendapatkan sanksi terhadap apa yang dia lakukan, seperti penonaktifan akun untuk beberapa hari atau sementara, atau bahkan sampai pemblokiran dari aplikasi Gojek tersebut jika sering melakukan order fiktif ini, karena itu akan merugikan baik dari driver maupun perusahaan. Kemudian selain order fiktif, Gojek juga memperbaharui fitur-fitur seperti fitur verifikasi muka, penyamaran nomor telepon, atau number masking. Nah, ini yang dapat melindungi nomor telepon pengguna dan mitra driver dari penyalahgunaan penggunaan data pribadi termasuknya. Kemudian yang ketiga, fitur share trip atau bagikan perjalanan. Nah, fitur ini tuh menggunakan mesin learning. Kemudian cara kerja server algoritma dalam mencari driver. Nah, bisa dilihat di sini mana driver yang akan dipilih oleh server Gojek untuk menjemput pelanggan yang berada di sebelah kanan jalanan ini. Ternyata sedangkan driver A ini
posisi jaraknya 1,8 km. Dengan dia jarak tempuhnya untuk mencapai ke pelanggan adalah 0,6 km. Sedangkan driver B ini posisinya lebih dekat dari posisi driver A, yaitu sekitar 0, km. Jarak tempuhnya 1,8. Nah, ternyata dari server Gojek ini, yaitu untuk yang driver yang mendapatkan pesanan ini adalah driver A. Kenapa? Karena walaupun jaraknya lebih jauh daripada driver B, tapi jarak tempuhnya lebih dekat dibandingkan jarak tempuh si driver A. Karena maksudnya driver B. Karena driver B ini dia harus putar balik dulu untuk mencapai ke pelanggan. Sedangkan untuk driver A, dia hanya meneruskan perjalanan dia untuk mencapai ke calon customer tersebut. Nah, bagaimana sih sistem orderan ojol bekerja? Nah, algoritma sistemnya yaitu Jagger atau prioritas driver. Jadi algoritma ini ditentukan dari driver itu sendiri. Misalnya nih, lokasi mana saja yang biasanya driver tersebut menunggu orderan atau mendapatkan orderan, seberapa jauh sih jarak yang sering ditempuh di setiap orderan pelanggan, kemudian apa saja yang sering diselesaikan oleh driver tersebut. Jadi orderan itu bisa didapatkan dari riwayat si drivernya itu sendiri. Misalnya si driver pernah mendapatkan orderan dari customer A. Ketika si pelanggan A ini memesan Gojek lagi, sistem akan mendahulukan orderan kepada driver yang pernah melayani customer tersebut. Kemudian satu lagi fitur yang terbaru, yaitu food recommendation, di mana aplikasi Gojek ini itu menyediakan kesukaan para customernya, merekomendasikan makanan-makanan sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan selera si customernya ini, dimana setiap pengguna menginginkan terekomendasi makanan yang sesuai dengan selera agar bisa menaikkan jumlah order pada aplikasi tersebut. Yaitu alurnya dengan melihat data pengguna dari histori mereka pernah memakan apa atau order historinya. Kemudian mesin learning membutuhkan data atau restoran, kemudian data makanan, kemudian mesin akan menerjemahkan atau mensource dengan bantuan big data atau BigQuery atau database pada bagian data engineer. Nah, ketika data masuk ke database makanan, maka langsung di streaming datanya yang langsung menuju ke data warehouse Gojek itu sendiri. Kemudian dari data itu akan dilakukan EDA atau exploration and data analysis, atau data tersebut akan dianalisis. Jadi Gojek ini mengekspor datanya yang ada di data query, kemudian akan digabungkan dan di future engineer atau menggabungkan data mentah menjadi fitur yang dapat digunakan untuk membuat model prediktif di mesin learning itu sendiri. Misalnya nih, pada food rekomendasi ini, dari makanan martabak kan ada tagnya tuh rasanya manis. Nah, manis itu adalah fiturnya. Kemudian dari fitur makanan nasi ayam penyet, yaitu fiturnya adalah pedas atau panas gitu ya. Kemudian dari proses fitur itu datanya sudah ada diproses
menjadi model training yang nantinya akan di-deploy, akan ditampilkan pada aplikasi Gojek secara automatically yang telah terschedule. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa kelompok 3 sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.